Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Seni pembantaian surgawi harus dipahami di tengah pembantaian. Mencoba memahaminya hanya dengan duduk di sini agak kurang. Jika aku benar-benar ingin mengembangkan seni ini, maka semuanya harus dimulai dengan pembantaian, ucap Wang Lin. Matanya berbinar, lalu dia berdiri dan melangkah satu langkah dan melangkah langsung keluar dari menara. Wang Lin melayang 10.000 kaki di atas menara. Dengan mata yang bersinar seperti obor, ia mengangkat tangan kanannya dan seluruh kabut hitam mulai menyerbu ke arahnya. Kabut hitam itu tampak seperti didorong dari tepi luarnya ke arah Wang Lin. Langit dan awan berubah warna. Suara gemuruh menggema dari balik awan. Suara gemuruh ini menyebar dan bergema di seluruh Lingyu. Dalam sekejap mata, seluruh kabut hitam dalam radius 5.000 km berkumpul di tangannya dalam bentuk bola seukuran kepala bayi dan petir menyambarnya. Bola itu dipenuhi kabut dan kilatan pembatasan. Ada juga tekanan kuat yang keluar darinya saat bola itu berkedip. Wang Lin segera meremas tangannya dan penghalang yang berkedip di dalamnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi untaian gas yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berputar di sekelilingnya. Akhirnya untaian gas hitam itu terjalin di hadapannya untuk membentuk bendera ungu keemasan. Bendera itu berkibar tanpa angin dan menciptakan semburan suara kepakan. Pada saat ini area seluas 5.000 km di sekitarnya sudah bersih, tetapi masih terdengar suara gemuruh dari kehampaan dan kilatan bayang hitam pun bisa terlihat. Jiwa-jiwa primer, kembalilah! Wang Lin membuka mulutnya dan jiwa-jiwa primer bergegas kembali ke dalamnya dan kemudian ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Sementara aku mengolah seni pembantaian surgawi, aku mungkin juga akan memurnikan bendera jiwa. Maka kesempatanku untuk bertahan hidup di planet Yandur akan meningkat. Juga, guru ingin aku pergi ke Laut Iblis Timur dalam 3 bulan. Sekarang aku hanya punya waktu 1,5 bulan lagi. Haruskah aku pergi atau tidak? Indra kedewaan Wang Lin menyebar ke seluruh Lingyu sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Pada saat ini scene diperlihatkan di Lingyu Gunung Limaro. Kultivator nomor 1 di Lingyu, lelaki tua yang setengah langkah ke tahap ascenden, adalah lelaki tua Tiantai dari Gunung Limaro. Saat ini ia duduk di puncak Gunung Limaro dan menyerap kekuatan bulan dan berkultivasi. Lelaki tua Tiantai membuka matanya. Matanya tampak tenang saat dia menatap kehampaan dan berkata perlahan. Lelaki tua Tiantai menyapa Tuan Utusan. Seberkas cahaya ungu muncul di kehampaan saat Wang Lin muncul. Dia menggenggam tangannya ke arah lelaki tua Tiantai dan berkata, "Maaf aku mengganggumu," ucap Wang Lin. Lelaki tua Tiantai menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Akulah yang bersikap kasar. Jika aku tidak melanggar aturan dan memasuki area itu terakhir kali dan mengejutkan binatang buas itu, aku yakin Tuan Utusan akan lebih mudah menjinakkannya, ucap Tiantai. Tidak masalah. Tatapan mata Wang Lin tenang saat ia menatap lelaki tua Tiantai. Lelaki tua ini telah mencapai bagian pencari dao dari jalan menuju tahap ascenden. Ini adalah tahap yang sangat penting bagi setiap kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Ini adalah masalah hidup dan mati. Seseorang bisa mencari tahu di pagi hari dan mati di malam hari. Orang tua itu memejamkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Karena Tuan Utusan tidak ada di sini untuk memberitahukan kedatanganku ke tempat ini, lalu untuk apa Tuan Utusan mencari seorang pria tua yang sudah setengah langkah menuju liang lahat? Wang Lin menatap ke kejauhan dan berkata perlahan, apakah planet ini punya tempat berkumpulnya monster iblis? Mata lelaki tua Tiantai menjadi serius dan dia mulai merenung. Tak lama kemudian dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba sebuah batu giok muncul. Tuan Utusan, ada 3 tempat berkumpulnya binatang iblis di planet ini dan semuanya tercatat di sini, ucap Tiantai. Setelah menerima batu giok itu, Wang Lin menyapukannya dengan indera kedewaannya. Ia mengangguk ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Orang tua Tiantai melihat ke arah hilangnya Wang Lin sebelum perlahan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini dipenuhi dengan hasrat membunuh yang membara. Perjalanannya kali ini adalah untuk membunuh. Aku harap tidak ada yang menyinggung perasaannya di sepanjang jalan. Di ujung utara planet bumi, terdapat pegunungan lebat yang menutupi jutaan kilometer. Tempat itu merupakan tempat berkumpulnya para monster. Bahkan ada monster buas yang kekuatan kultivator ascenden di sana. Tempat itu juga merupakan tempat semua murid di planet ini menguji diri mereka sendiri. Namun area seluas 300.000 km di pusat dianggap sebagai area terlarang dan seseorang tidak boleh memasukinya begitu saja. Pada saat ini Wang Lin menyimpan batu giok itu, lalu mengunci arah yang ingin dia tuju. Melambaikan tangan kanannya ke udara dan cahaya perak tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mulai melangkah di dalam cahaya perak itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya. Seolah-olah dia sedang menaiki tangga, dia melangkah 10 langkah berturut-turut.
10 langkah adalah apa yang saat ini dapat dia tahan untuk berteleportasi sekaligus. Setelah 10 langkah, mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya berkedip. Pada saat ini tubuhnya mulai berkedip hebat. Akhirnya terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat. Dan begitu suara itu menghilang, tidak ada seorang pun di sana. Sejumlah besar cahaya perak tiba-tiba muncul di langit cerah di bagian utara planet itu. Langit biru yang cerah mulai berubah saat riak-riak muncul tanpa suara dan mulai menyebar. Setelah beberapa saat ada kilatan cahaya perak terang di tengah riak-riak itu. Kecerahan cahaya perak itu mulai menyamai matahari. Seolah-olah ada 2 matahari, 1 emas dan 1 perak. Sosok Wang Lin melangkah keluar dari cahaya perak. Wajahnya agak pucat dan nafasnya agak berat. Baru setelah dia mengambil pil dan memakannya, dia perlahan mulai merasa lebih baik. Setelah dia muncul, cahaya perak perlahan menghilang dan perubahan di langit perlahan kembali normal. Wang Lin tidak berhenti. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah pegunungan lebat di depannya. Tanah di hadapannya tidak lagi berwarna kuning tanah. Kini ada lapisan cahaya biru seperti hantu di atasnya. Ada sebuah prasasti batu raksasa yang telah ditaruh seseorang ke dalam tanah dengan mantra yang kuat. Ada beberapa kata besar berwarna merah yang penuh dengan niat membunuh yang terukir di prasasti itu. Tanah Iblis Utara Bumi. Kata-kata besar ini memancarkan aura kuat yang seakan-akan mendatang menghampiri orang seperti gelombang pasang. Aura tersebut menyebabkan lingkungan sekitar memiliki hembusan angin yang terus-menerus bersiul tanpa henti. Saat Wang Lin berdiri di bawah prasasti raksasa itu, dia mengangkat kepalanya dan memandanginya dalam diam untuk waktu yang sangat lama. Ada kabut tipis di balik tablet itu, tetapi tidak menyembunyikan apapun. Jika seseorang melihat dengan seksama atau menyebarkan indera kedewaan mereka akan melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Ada hamparan pegunungan yang tak berujung di belakang tablet itu. Tidak ada jalan, tanahnya tertutup dedaunan, dan udaranya dipenuhi bau busuk. Selain itu, kawasan itu benar-benar sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meskipun saat itu siang hari, ada aura yang sangat dingin keluar dari dalam tanah dan menyebar ke seluruh area. Wang Lin memperhatikannya dengan seksama untuk beberapa saat. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pegunungan. Seni pembantaian surgawi harus dialami selama pembantaian. Hari ini aku akan menggunakan tempat ini untuk memulai kultivasi seni pembantaian surgawi. Tepat pada saat ini beberapa sinar energi pedang muncul di cakrawala. Energi pedang ini memiliki warna-warna cerah yang berbeda dan memancarkan energi yang kuat. Jelas bahwa tidak ada dari orang-orang ini yang memiliki kultivasi yang lemah. Kakak magang senior, kita sudah sampai. Sebelum energi pedang mendekat, sebuah suara terdengar dari salah satu dari mereka. Langkah Wang Lin bahkan tidak berhenti sedikit pun karena kemunculan orang-orang ini. Ia terus melangkah ke dalam pegunungan dan sosoknya menghilang ke dalam lapisan kabut tipis. Tak lama setelah sosoknya menghilang, beberapa sinar energi pedang mendarat di depan tablet itu, menampakkan 5 orang. Di antara kelima orang itu, 3 orang adalah laki-laki dan 2 orang adalah perempuan. Pakaian mereka jelas terbagi dalam 2 gaya yang berbeda, dan kelima orang itu berpakaian bagus, berpenampilan menarik, dan memiliki aura yang sangat kuat. Dari kedua wanita itu, salah satunya mengenakan gaun merah dan memiliki tanda kecantikan di atas mulutnya. Dia berkata dengan lembut, "Kakak magang senior, kurasa aku baru saja melihat seseorang memasuki area ini." Gadis ini tidak terlihat tua, tetapi tingkat kultivasinya berada pada tahap akhir formasi inti. Di antara ketiga lelaki itu, ada satu yang sangat tampan dan berusia setengah baya. Ia mengenakan jubah hijau dan putih. Rambutnya diikat dengan ikat pinggang hitam sederhana, dan ia memiliki pedang biasa di punggungnya. Setelah mendengar ucapan gadis itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini bukan tempat terlarang, dan banyak orang dari berbagai sekte datang ke sini untuk berlatih. Jadi tidak aneh melihat orang lain di sini. Begitu paman guru dan mereka tiba, kita akan masuk bersama-sama. Pada saat itu, semua kultivator yang kita temui akan menghindari kita. Jadi kamu tidak perlu khawatir." Salah satu laki-laki di antara ketiganya yang tampak berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah biru, ia tersenyum dan berkata, "Benar sekali. Saudara gua berasal dari sekte Pedang Daulau, yang merupakan salah satu dari 2 sekte teratas di planet Tianyun. Bahkan jika dia bertemu dengan murid-murid sekte takdir surgawi, jika mereka terlalu lemah, mereka akan tetap menghindarinya. Tidak perlu membicarakan sekte-sekte kecil di planet bumi." Sedangkan untuk pria dan wanita yang tersisa, mereka berdua terdiam. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Wanita itu bahkan menunjukkan sedikit kebencian ketika dia melihat ketiganya, terutama terhadap pria bernama Guo, dan kebenciannya sama sekali tidak tersembunyi. Dari segi penampilan, wanita ini dianggap lebih cantik dari keduanya. Ia mengenakan gaun katun putih. Di pinggangnya ia menggunakan pita sutra biru muda untuk mengikatkan pita yang anggun, dan ada jepit rambut mawar di rambutnya yang hitam legam. Kulitnya sehalus dan sesempurna batu giok tanpa perlu riasan apapun. Dan jika bukan karena kebencian di wajahnya, ia akan menjadi lebih cantik. Sedangkan pria yang bernama Guo itu tersenyum tipis.
Dia tampak tidak peduli dengan wanita itu sama sekali dan berkata dengan lembut, "Nona Qianqin, Anda bisa tenang. Saya berjanji akan meninggalkan 1 buah emas cemerlang untuk Anda. Cukup untuk Anda bawa kembali ke sekte Anda." Wajah wanita bernama Qianqin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pria bernama Guo dan berkata dengan dingin, "Bahkan dengan seberapa terkenalnya sekte Pedang Daluo, aku tidak percaya kau akan menggunakan metode tercela seperti itu. Aku benar-benar buta karena telah mempercayaimu." Pria bernama Guo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika seseorang beruntung, siapapun bisa memperoleh harta karun surgawi ini. Buah emas cemerlang sangat berguna bagi paman guruku. Karena Anda meminta bantuanku, maka aku harus melaporkannya kepada sekteku," ucap Guo. Pada saat ini sosok Wang Lin bergerak di dalam pegunungan ini seperti kilat dan tatapannya menjadi dingin. Sekte Pedang Dalau. Menarik. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mencoba mencari informasi tentang lokasi senior Zhou Yi. Aku hanya tidak tahu apa buah emas cemerlang itu, ucap Wang Lin. 3 jam kemudian di bawah lempengan batu, 3 sinar cahaya muncul dari cakrawala, diikuti oleh serangkaian ledakan sonik yang menggelegar. Ketiga sinar cahaya itu turun dari langit dengan tekanan pasukan berkekuatan 10.000 orang. Mereka mendarat tepat di sebelah 7 orang yang menunggu di bawah lempengan batu. Setelah gemuruh yang menggelegar, pendaratan mereka menciptakan hembusan angin yang membuat semua orang kecuali pria bernama Guo terpental beberapa kaki. Wajah mereka semua sangat pucat dan dipenuhi ketakutan. Setelah hembusan angin berlalu, 3 sosok pun terlihat. Ketiganya adalah lelaki tua berambut putih, dan energi pedang yang kuat dapat dirasakan dari balik jubah hitam mereka. Masing-masing dari mereka memiliki pedang harta karun yang memancarkan gelombang tekanan pedang di punggung mereka. Di antara ketiganya, hanya 1 orang yang berada pada tahap akhir pembentukan jiwa. 2 lainnya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Begitu pria bernama Guo melihat mereka bertiga, hatinya bergetar. Dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Murid generasi ke-6 Guo Xingyi memberi hormat kepada paman guru." Orang yang dia hormati adalah satu-satunya kultivator formasi jiwa di antara ketiganya. Ekspresi Guo Xingyi sangat hormat. Orang tua formasi jiwa itu tersenyum. Ia mengangguk dan berkata, "Guo Xingyi, kemarilah dan sambut kedua tetua pavilion pedang." Lalu dia bergerak ke samping dan menatap Guo Xingyi. Guo Xingyi segera berlutut dengan 1 kaki dan berkata, dengan rasa hormat yang lebih besar dari sebelumnya, murid memberi hormat kepada yang lebih tua. Salah satu dari 2 lelaki tua tahap awal transformasi jiwa bertubuh pendek dan satunya lagi bertubuh tinggi. Lelaki yang tinggi berkata, "Berdiri dan bicaralah. Apakah buah emas cemerlang itu yang kau temukan?" Guo Xingyi segera bangkit. Lalu ia menunjuk wanita itu, Qianqin, yang masih belum mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Wanita ini adalah teman baik junior. Buah emas cemerlang ditemukan oleh sektenya, tetapi ada binatang iblis yang menjaganya, dan mereka tidak dapat memperolehnya dengan kekuatan mereka. Junior kebetulan lewat dan setuju untuk pergi bersama mereka, ucap Guo Xingyi. Kedua tetua transformasi jiwa saling memandang. Yang pendek bertanya, "Gadis kecil, berapa banyak buah emas cemerlang yang kau lihat?" Qianqin awalnya tidak mau bicara, tetapi di bawah tatapan tajam lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan lembut, "Ada sekitar 100 buah, ucap Qianqin. 100? Mata lelaki tua bertubuh pendek itu tiba-tiba berbinar dan ia berkata, "Binatang iblis yang menjaga 100 buah emas cemerlang pasti sangat kuat. Tidak mudah bagi sekte Anda untuk menemukannya." Qianqin tidak berbicara, tetapi pria berjubah putih di sampingnya berkata dengan marah, "Sekte saya menghabiskan banyak upaya dan mengorbankan beberapa tetua untuk menemukan buah emas cemerlang." Qianqin mengerutkan kening dan ia berteriak keras, "Diam!" Wajah lelaki itu dipenuhi amarah. Ia menarik nafas dalam-dalam dan ia menoleh dan tidak berbicara lagi. Guo Xingyi ragu sejenak sebelum berkata dengan hormat, "Tuan tetua, Qianqin adalah teman baik junior. Setelah mendapatkan buah emas cemerlang, apakah mungkin untuk memberinya 1? Jika kita bisa menemukannya, maka kita akan memberinya 1. Lalu tunjukkan jalannya," ucap lelaki itu. Qianqin menghela nafas dan menyimpan perasaan rumit di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain memimpin jalan, atau hal itu akan mempengaruhi sektenya. Dengan betapa tirannya sekte Pedang Dalau, siapapun yang berani melawan mereka akan dihabisi. Belum lagi fakta bahwa kedua tetua ini memancarkan aura yang beberapa kali lebih kuat daripada tetua utama sektenya. Dibandingkan dengan sekte Pedang Dalau, sektenya seperti kunang-kunang. Mereka tidak memiliki peluang untuk melawan. Guo Xingyi, kamu menyalahgunakan kepercayaanku. Qianqin merasa getir di hatinya. Dia menatap Guo Xingyi dengan tatapan tajam sebelum mengatupkan rehannya dan berjalan memasuki tanah iblis utara bumi. Pria berjubah putih yang berasal dari sekte yang sama dengannya mengikuti dengan ekspresi muram. Orang-orang dari sekte Pedang Dalau berjalan ke kabut tipis dan menghilang. Wang Lin tengah berjalan melalui tanah iblis utara bumi. Ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan
dan kakinya berada 3 inci dari tanah saat ia terbang melalui area tersebut. Ia masih memahami berbagai perubahan dalam seni pembantaian surgawi dan cara mengubah kekuatan hidup menjadi segel kekuatan hidup. Pegunungan di sekitarnya benar-benar sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Saat dia terbang, cahaya redup melintas di depannya. Lalu sesosok tiba-tiba keluar dari persembunyian dan menyerang Wang Lin. Sosok itu bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sosok itu sudah ada di hadapannya. Sosok itu dikelilingi oleh lapisan kabut hitam, dan bau darah mengalir ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti, ekspresinya bahkan tidak berubah. Pada saat sosok hitam itu mendekat, dia mengusap jari-jari tangan kanannya dan menunjuknya. Dia langsung menusukkan jari ke kabut hitam. Sinar gas abu-abu keluar dari ujung jari Wang Lin. Namun gas abu-abu itu sangat lemah. Jadi setelah muncul, sebagian besar gas tersebut menghilang. Tidak banyak gas abu-abu yang memasuki sosok hitam itu. Suara mendesis tiba-tiba keluar dari kabut hitam, seolah-olah salju mencair. Kabut hitam mendidih hingga akhirnya menghilang, menampakkan seekor binatang seukuran kepalan tangan. Binatang kecil ini tidak memiliki anggota badan, hanya mulut yang besar. Tidak ada gigi, tetapi bau asam keluar dari mulutnya. Air liur binatang ini jelas sangat kuat. Dan pada saat ini, jari Wang Lin langsung menusuk tubuh makhluk kecil itu. Dia menggerakkan jarinya, menyebabkan tubuh binatang kecil itu hancur berkeping-keping dan menghilang. Wang Lin segera menarik jarinya dan terus bergerak. Saat dia menarik jarinya, untaian gas abu-abu keluar dari sisa-sisa binatang kecil yang hancur dan melingkari jarinya. Seni pembantaian surgawi memanen kekuatan hidup selama pembantaian. Aku hanya tidak tahu apakah yang ada di antara jari-jariku adalah kekuatan hidup. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat gas abu-abu di sekitar jarinya. Setelah merenung sebentar, dia melanjutkan terbangnya. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin bergerak sangat cepat tetapi tidak masuk terlalu dalam ke area tersebut, yang menyebarkan indera kedewaannya dan mengunci orang-orang dari sekte pedang dalau. Setiap gerakan mereka terlihat jelas oleh indera kedewaan Wang Lin. Mereka tidak dapat menyembunyikan apapun. Wang Lin ingin melihat apa sebenarnya buah emas cemerlang ini. Dia juga ingin menggunakan orang-orang dari sekte pedang dalau, terutama kedua lelaki tua transformasi jiwa itu, sebagai latihan untuk seni pembantaian surgawi miliknya. Bahkan sekarang Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap sekte pedang dalau. Saat ini, saat Wang Lin terbang melewati pegunungan, gas abu-abu di sekitar jari-jarinya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Untaian gas abu-abu itu seperti tali yang dengan cepat melingkari jari-jari Wang Lin. Tidak ada kekurangan binatang iblis di sini di tanah iblis utara bumi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menjadi ancaman bagi Wang Lin. Jika bukan karena keinginannya untuk melihat apa buah emas cemerlang itu, Wang Lin pasti sudah masuk lebih dalam ke daerah itu untuk berlatih seni pembantaian surgawi dengan makhluk-makhluk kuat. Pada hari ini Wang Lin mencabut jarinya dari kepala seekor banteng yang memiliki kekuatan seorang kultivator formasi jiwa. Pada saat ia mencabut jarinya, kumpulan gas abu-abu tebal keluar dari dahi banteng dan melingkari jarinya. Tubuh banteng itu bergetar dan tatapannya perlahan memudar hingga ia terjatuh dan tidak bergerak. Tepat pada saat ini seberkas petir hitam datang dari kejauhan. Bersamaan dengan suara gemuruh yang dahsyat, tubuh nyamuk yang ganas itu muncul di samping Wang Lin. Mulutnya yang besar menusuk kepala banteng itu, dan dengan sekali hisapan, nyamuk itu menyedot semua darah, daging, saripati dan inti banteng itu. Hanya kerangka banteng yang tertinggal di tanah. Setelah nyamuk itu selesai menghisap, cahaya putih muncul di sekelilingnya. Setelah berkedip beberapa kali, cahaya putih itu menghilang, menyebabkan bulu-bulu mengerikan di tubuh nyamuk itu tampak semakin ganas. Nyamuk itu sangat gembira dan mulai terbang berputar-putar di hadapan Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergerak maju dan melayang di udara. Kemudian nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh dan bergerak. Ia bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin, lalu membawa Wang Lin jauh ke dalam pegunungan. Saat terbang, Wang Lin menyadari sesuatu. Nyamuk itu juga menyadarinya dan segera berhenti. Nyamuk itu tetap tidak bergerak sambil menunggu perintah Wang Lin. Wang Lin melihat ke arah selatan. Lalu ia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah mereka menemukan buah emas cemerlang? Dengan pikirannya, nyamuk itu bergerak ke arah selatan tanpa suara, bagaikan hantu di malam hari. Namun matanya dipenuhi dengan nafsu darah dan menyala bagai api hantu. Wang Lin memperhatikan perubahan yang terjadi pada nyamuk itu beberapa hari ini. Nyamuk itu tampaknya berada pada tahap kritis dan akan segera membuat terobosan. Setiap kali nyamuk melahap saripati dan inti binatang, akan ada kilatan cahaya putih di sekitarnya. Sama seperti saat ia melahap garis-garis putih dari bintang kacau yang pecah. Melihat cahaya redup di mata nyamuk itu, sebuah gambaran tiba-tiba muncul dalam pikiran Wang Lin. Di sebuah planet besar, ada banyak sekali nyamuk yang menutupi seluruh langit. Tatapan mereka semua cerah seperti api hantu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.